Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, selamat pagi. Ya, tetap sehat, tetap semangat mengikuti pembelajaran daring anak-anak. Kelas 8 yang hebat. Ya, pagi ini Bu Guru akan menjelaskan tentang teks persuasif. Ya. Mungkin anak-anak kemarin sudah mempelajari tentang apa itu teks persuasif, teks yang berisi ejaan. Pagi ini Bu Guru akan menjelaskan struktur teks persuasif. Ya, struktur itu susunan struktur teks persuasif itu apa saja. Nanti juga Bu Guru berikan contoh teks persuasif, teks yang berisi ejaan. Ya, ada 4 struktur teks persuasif. Ya, yang pertama pengenalan isu. Pengenalan isu itu mengenai permasalahan yang akan dibahas. Jadi pengenalan isu itu pengantar atau awalan permasalahan yang akan dibahas pada teks. Ini masalahnya apa? Ini Bu Guru berikan contoh tentang teks persuasif yang berjudul buang sampah pada tempatnya. Isunya ini menerangkan tentang sampah ya yang merupakan permasalahan di Indonesia. Ya. Jadi sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampai sampah kecil berserakan di sekitar kita, khususnya sampah plastik. Ya, ini isu tentang sampah anak-anak, permasalahan yang akan dibahas pada teks persuasif. Struktur yang kedua anak-anak itu rangkaian argumen. Argumen itu adalah pendapat. Ya. Jadi pada argumen ini, pada struktur yang kedua ini merupakan fakta atau data yang mendukung argumen. Ya, sekali lagi argumen itu pendapat ya yang berupa fakta atau data. Jadi tentang sampah, rangkaian argumen atau datanya itu di sini terangkan fakta sampah baik anorganik ya yang sangat penting tidak disepelekan agar segera ditanggulangi karena sampah anorganik ini sampah yang sangat sulit terurai, jadi harus ada solusinya. Kemudian struktur yang ketiga, pernyataan ajaan. Jadi struktur teks persuasif yang ketiga, ajaan. Pada pernyataan ajaan ini berupa kalimat-kalimat dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi tadi contoh teks persuasif tentang membuang sampah pada tempatnya, di sini dikemukakan ajaan untuk membuang sampah tidak di sembarang tempat dan bisa menggunakan barang-barang bekas digunakan untuk yang berguna dan dikemukakan tentang dampak negatif tentang sampah itu. Jadi kita harus menghargai kebersihan supaya lingkungan kita itu nyaman untuk kita tempati, tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian struktur teks persuasif yang keempat, penegasan kembali. Pada struktur yang keempat, penegasan kembali ini bertujuan memperkuat argumen. Jadi argumen pendapat anak-anak pada penegasan kembali ini dikemukakan untuk menguatkan argumen atau pendapat sebelumnya. Ya, di penegasan kembali ini memperkuat argumen atau pendapat sebelumnya yang ditegaskan bahwa sampah itu memang sangat penting, sangat urgen harus kita atasi. Semakin banyak sampah menumpuk ya menimbulkan penyakit, segera teratasi yang dimulai dari diri kita sendiri. Jadi di sini dikemukakan teks persuasif ya berupa ajaan untuk bersama-sama kita membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan. Ya, jadi anak-anak itu tadi struktur teks persuasif ada 4. Yang pertama pengenalan isu, yang kedua pernyataan argumen, ketiga pernyataan ajaan, dan yang keempat penegasan kembali. Ya, nanti anak-anak bisa membuat teks persuasif yang lain berdasarkan strukturnya. Ya, itu tadi singkat
jelas dari penjelasan Bu Guru tentang struktur dan contoh teks persuasif. Tetap ikuti protokol kesehatan anak-anak. Besok kita lanjutkan untuk materi teks persuasif yang lain. Selamat belajar. Ya, tetap semangat, tetap sehat. Ya, dibatasi aktivitas kita sehari-hari. Jangan terlena. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.